Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom HCC Family. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya yakin pasti ada maksud Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini, amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak dapat tinggal di dalam aku. Yes, amin untuk firman Tuhan. Pagi ini mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Tuhan. Yes, Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga kami punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh Engkau indah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada hari ini. Sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini kami rindu datang di hadapan-Mu, belajar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami, sehingga apa yang kami dengarkan bukan sekedar jadi informasi, tetapi jadi impartasi dalam kehidupan kami. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom HCC Families, dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan dan sehat selalu. Tetap tersenyum, tetap bersyukur, karena saya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetap bersyukur setiap waktu, dan saya percaya bahwa hati yang gembira akan menyembuhkan setiap penyakit. Hati yang gembira akan menguatkan semangat saudara. Amin. Haleluya. Di bulan ini kita ada di sebuah tema pengajaran tentang the test atau ujian. Nah, ada dua kata yang harus kita perhatikan penggunaannya. Karena dua kata ini memang terlihat mirip, bahkan mungkin kita memahami maknanya agak mirip, tetapi sebenarnya berbeda, yaitu kata ujian dan pencobaan. Judul seri pengajaran kita bulan ini adalah The Test atau adalah ujian. Tetapi kadang kita pikir bahwa ujian dan pencobaan keduanya itu adalah hal yang sama. Padahal mereka mirip tetapi tidak sama. Saya katakan bahwa ujian datangnya daripada Tuhan, tapi pencobaan atau godaan datangnya dari dunia ini. Wah, kenapa bisa begitu? Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ternyata kita melihat bahwa di sini ditulis Allah tidak mencobai siapapun. Maliaki 3 ayat 10. Ini ayat tentang perpuluhan, ayat yang cukup terkenal. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan? Di sini kita melihat bahwa bahkan terhadap dirinya Tuhan, Tuhan bilang ujilah aku. Kalau saudara ingat firman Tuhan dibilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya jangan coba-coba dengan Tuhan, tetapi Tuhan bukan untuk dicobai, tapi Tuhan dapat diuji. Apa bedanya coba dengan uji? Ujian bertujuan untuk melihat dan membuktikan sesuatu yang sudah ditetapkan. Misalnya, Tuhan berjanji bahwa ketika engkau mengembalikan perpuluhan, Tuhan akan memelihara engkau, membentengi engkau apa yang engkau miliki. Bahkan Tuhan akan memberkati, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagimu. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menetapkan. Kita mau taat atau tidak? Kita mau melihat enggak janji Tuhan tergenapi? Makanya Tuhan bilang, ujilah. Aku sudah memberkati, tinggal kamu melakukan dan uji firmanku, uji janjiku. Tetapi pencobaan sebaliknya bertujuan untuk menjatuhkan atau menghancurkan. Kesannya coba-coba, udah dibilang jangan, mau dicoba-coba lagi. Kita bisa melihat ada perbedaan antara pencobaan dengan ujian. Kebenarannya, kita punya Tuhan yang baik. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang tidak ingin kita hancur. Tetapi justru Tuhan rindu kita menang dan tahan uji. Kita punya banyak ayat firman Tuhan yang menggambarkan bagaimana Tuhan ingin kita tahan uji supaya kita timbul seperti emas. Sehingga kita dapat hadiah dari Tuhan. Tuhan memberikan kita ujian bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memberikan kita reward atau hadiah dan promosi. Bahkan kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik. Meskipun pencobaan ini bukan datang dari Tuhan. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Bukan pencobaan yang dari saya atau dari Tuhan ini adalah pencobaan yang biasa, tidak. Tapi Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami
Artinya sekalipun kita mengalami pencobaan yang sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia bahkan akan menolong kita. Haleluya, kita punya Tuhan yang sangat baik. Bahkan kalau kita berdoa Bapa kami, seringkali kita ucapkan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalau kita pelajari bahasa aslinya, itu bukan berarti, dan Tuhan tolong jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi bahasa aslinya menjelaskan bahwa Tuhan jangan biarkan kami masuk atau terjerumus ke dalam pencobaan. Nah, ini adalah sedikit perbedaan terjemahan. Dan konteks ini berbicara tentang Tuhan jangan biarkan. Bukan berarti Tuhan jangan cobai kami yang adalah datangnya daripada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Jadi doa Bapa kami adalah doa yang berbicara kepada Tuhan bahwa jangan biarkan kami terjerumus atau jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Jadi sekali lagi, ujian datangnya daripada Tuhan bertujuan untuk menonjolkan kemurnian kita. Apa yang sudah kita belajar dari firman Tuhan, apa semua yang sudah Tuhan bilang, apa yang sudah kita perlengkapi diri kita bangun di dalam hidup kita akan tiba di momen di mana Tuhan menguji itu semua. Dan Tuhan akan memberikan kita reward atau hadiah. Sedangkan pencobaan datangnya dari dunia ini, bertujuan untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Makanya di doa Bapa kami dibilang, jangan membawa kami atau jangan izinkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena pencobaan datangnya daripada si jahat. Jadi ketika kita tahu demikian, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini agar kita dapat bertahan melewati pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Saya sangat suka dengan ilustrasi yang Yesus sampaikan di Matius 7 ayat 24-27 tentang dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini atau perkataan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi seorang yang mendengar perkataan Yesus atau perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita lihat ada dua rumah yang kelihatannya ketika tidak terjadi apa-apa, kelihatannya sama. Mereka berdiri dengan kokoh, mereka terlihat sangat baik dari luar. Apa yang membedakan kedua rumah ini? Yaitu ketika datang yang namanya pencobaan atau masalah. Kalau kita lihat, hujan, banjir, dan angin itu hal-hal yang memang sudah ada di bumi ini. Bukan secara sengaja dikirim oleh Tuhan. Ini hal yang memang sudah ada di dunia ini. Perubahan iklim, alam, kejadian alam itu semua sudah pasti dan memang sudah ada di bumi ini. Tetapi perbedaannya adalah yang satu bijaksana. Dia mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Dan rumah ini disebut tahan uji atau tahan melewati pencobaan. Maukah itu datang dari Tuhan ataupun itu datang dari si jahat, tetapi orang bijaksana ini tetap rumahnya tetap kokoh berdiri tegak. Artinya apa yang harus kita lakukan? Yaitu satu hal, dengar dan lakukan firman Tuhan. Sepertinya ada dua kata, dengar dan lakukan. Tetapi saya sebut ini satu paket. Karena kita nggak boleh hanya mendengar firman, rajin datang ke gereja, dengar setiap video di YouTube saat teduh. Tetapi selama kita tidak melakukannya, kita tidak akan bertahan melewati ujian bahkan cobaan di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus melakukannya satu paket. Mendengar firman dan taat melakukannya. Maka kita akan menjadi orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Sehingga hujan, banjir, angin, pencobaan, kejadian apapun yang kita lewati di bumi ini, datangnya mau daripada Tuhan atau dari si jahat, kita tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena kita mendengar firman dan kita melakukannya.
Itu yang membuat kita kuat untuk melewati ujian bahkan pencobaan di dalam hidup ini. Hari ini mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul, sedang mengalami ujian atau pencobaan, atau bahkan mengeluh karena selalu kalah setiap kali melewati ujian dan pencobaan dalam hidup ini. Mari kita taat sama firman Tuhan. Saya percaya di saat-saat yang genting, di saat-saat yang bergumul pun dalam hidup kita, di titik terendah hidup kita, saya percaya Roh Kudus sanggup mengingatkan kita semua firman yang pernah kita baca. Dan ada suara yang lembut mengatakan kita untuk mari mulai lakukan firman. Mari kita mulai lakukan firman Tuhan. Bukan hanya ketika kita ingin atau mau atau feelingnya lagi mood. Tetapi lakukanlah karena Anda tahu bahwa itulah kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa biar firman ini memberikan kita pencerahan atau memberikan kita hikmat untuk menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang selalu menjadi pelita bagi kaki kami, menuntun kami untuk kami bisa menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumah kami di atas batu, membangun kehidupan kami di atas Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewati setiap pergumulan, pencobaan, bahkan ujian, kami akan tetap kuat berdiri. Sebab kami punya Tuhan, sebab ada firman Tuhan yang kami dengar, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa biar Roh Kudus Engkau menolong setiap kami, menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, untuk kuat mengalami setiap cobaan, setiap ujian dari Tuhan. Hamba berdoa biar setiap kami akan tahan uji dan timbul seperti emas. Dan setiap kami mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan hadiah dari Tuhan, sebab kami tahan uji. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.